melihat RK sendiri sebagai bakal calon lawan di pilkada nanti seperti apa? Saya lebih melihat pentingnya memikirkan nasib warga Jakarta daripada tentang siapa yang akan ikut kompetisi. Karena ini tentang masa depan rakyat Jakarta. Fokus saya di sana, bukan pada proses-proses politik-politik itu. Ya, biarlah nanti masyarakat aja yang menilai. Ini apakah memang di Jakarta belum pasti karena Mas Anies juga belum pasti di Jakarta? Kalau ada hubungan sama Mas Anies, hidup saya ya gimana saya. Nggak ditentukan oleh apakah orang lain maju atau tidak. Kan. Saya memang bersahabat dengan Mas Anies, jadi mendoakan beliau yang terbaik ya. Kontaknya lebih. Tapi optimis nih Pak. Optimis lah, kan survei juga nggak jelek-jelek amat. Mantap. Ya, baik, bisa kami lanjutkan. Bang Panggi, kalau mendengar penjelasan dari narasumber yang lain gitu ya, ada yang sudah jelas gitu memberikan dukungan, ada yang mungkin masih menunggu, toh masih sampai Agustus lah pendaftarannya dan penetapan di September gitu. Bagaimana Anda melihat ini, dinamika ke depannya politik di Jakarta? Iya Mbak Api ya, kalau kita mencermati dinamika Jakarta itu kan sangat kompetitif dari dulunya. Justru incumbent pun dalam sejarahnya pernah berapa kali kalah seperti Foke termasuk Ahok gitu ya. Jadi kalau tidak diseriuskan oleh incumbentnya itu juga akan ada kemungkinan kalah. Artinya kalau ingin menang harus serius juga. Meskipun memang dalam standarnya pendekatan elektoral kita itu perilaku pemilih itu kan approval ratingnya level confident udah 80%. Itu biasanya jarang kalah gitu ya. Tapi di Jakarta pernah pengalaman juga sampai kalah juga. Justru yang berbahaya menurut saya bukan hasil survei hari ini. Tapi yang Mbak Api bilang tadi, apakah memungkinkan munculnya kuda hitam? Karena kalau misalnya Jakarta dari demografi responden kita baca kemarin, itu kelihatan bahwa pemilih rasionalnya besar, mendominasi. Dibandingkan dalam pendekatan rasional, psikologis maupun sosiologis. Artinya kompetensi, kapasitas mereka memilih karena rekam jejak. Persoalan di Jakarta yang mendesak, mereka tidak lagi sama dengan persoalan di daerah. Tidak hanya sekedar lapangan pekerjaan, sembako mahal, atau persoalan jalan. Tapi lebih kepada persoalan keamanan, optimisme harapan hidup mereka, jaminan dengan kekhawatiran masa depan mereka. Termasuk misalnya hari ini adalah judi online, kemudian soal keamanan ya, begal yang begitu banyak gitu. Termasuk adalah persoalan sampah, lingkungan dan seterusnya. Isu-isu lingkungan justru menarik bagi orang Jakarta itu. Nah, kalau misalnya incumbent yang dulu itu mampu memberikan harapan, mampu apa yang dibilang Buya Hamka kan pemimpin itu kan mau pusing, mau susah dan mampu mengatasi persoalan yang dihadapi oleh rakyat. Maka muncul pemilih yang kemudian tidak golput ideologis. Karena kalau muncul golput ideologis bagi mereka tidak ada perubahan terhadap nasib mereka. Berganti pemimpin, maka akan muncul strong voters kan, pemilih yang harusnya partisipasinya voter turnout-nya besar gitu. Jadi artinya harapan di Jakarta masih besar karena ada kepemimpinan. Nah yang kedua adalah menurut saya kalau kita baca cermati dalam konteks pemilihan pilkada dimanapun rumusnya sama ini. Dari dulu begitu saja. Harus muncul yang namanya figur gitu. Karena kan kalau hasil survei saya kemarin Voxpol itu pilkada misalnya, orang memilih cenderung preferensi khususnya itu, apa karena partai pengusung kah, atau karena figurnya center of kandidat, atau person gitu. Nah lebih besar memang personalisasi kandidat. Kalau kita beda misalnya dalam pendekatan split ticket voting maupun straight ticket voting, itu misalnya regresi linear ya, independent variable dengan independent variable, itu ada programatik, kemudian diadu dengan isu, diadu dengan person, kemudian diadu dengan yang terakhir adalah partai ID, partisanship, membership di dalam pendekatan orang punya kedekatan khusus secara psikologis maupun ideologis kepada partai. Itu masih dominan 81% itu adalah personalisasi kandidat. Kalau membaca Anies dan Ridwan Kamil nah gitu. ini kan semuanya sama-sama populis ini. Saya nggak tahu kemampuan mengatasi masalah mereka, tapi kan pasti ada rekam jejak masing-masing. Tetapi ini sosok semuanya ini orang yang apapun bisa menjadi populis sama mereka gitu. Ini Gen Z milenialnya besar mereka dapat dua ini. Juga nih ya. Dapat karena demografi Gen Z milenial Jakarta adalah dewa elektoral. Jadi ini penentu. Tidak lagi baby boomers, berarti tidak lagi. Berarti cocok kalau misalnya menggandeng cawagupnya tuh anak muda. Nggak perlu cocok juga karena sebenarnya segmen nggak perlu katanya Bang Hasbi. Nggak perlu karena mereka ini milenial. Ini mereka milenial bukan jadi orang tua. Pak Anies dan Pak Ridwan Kamil itu sama. Coba perhatikan media sosial. Jangan-jangan media sosial mereka sendiri yang maintenan itu. Nah artinya itu mereka nggak butuh. Sebenarnya nggak butuh sebenarnya karena memang mereka ini
ini populis dua ini. Dia ngerti apa yang menjadi jeroan selera rakyat. Dia ngerti tentang pendekatan Michigan, perilaku pemilih. Mereka ngerti betul. Cuma persoalannya, kalau misalnya memang elektabilitas mereka itu sudah tumbuh, tren elektoralnya sudah 80% orang kenal, itu musibah. Kemudian orang suka udah 70%, itu musibahnya adalah tidak berbanding lurus dengan tingkat keterpilihan. Kan racikan elektoral begini, Mbak. Orang kenal, naik level kedua, mazhabnya itu orang suka. Sebagian orang yang kenal ada yang suka, sebagian orang yang kenal ada juga nggak suka. Nah, level ketiga yang paling sulit di dalam pendekatan perilaku pemilih adalah bagaimana yang tadi suka itu milih. Baik. Itu kan nggak bisa lagi hanya sekedar baliho, perang-perang spanduk atau bombardir baliho, nggak bisa lagi. Udah ganti lah gaya kampanyenya ya kalau kemudian targetnya udah besar, beda, effortnya besar. Nah, dua tokoh ini menurut persis saya per hari ini, baik Ridwan Kamil maupun Anies, itu tingkat kedikenalan, kedisukaannya udah hampir, menurut saya udah hampir penuh. Ini sama nggak sih? Anda melihat ini imbang nggak sih antara Anies lawan Ridwan Kamil ini imbang nggak sih? Atau ada yang ternyata lebih memimpin? Persoalan imbang atau tidak imbang sebenarnya adalah itu kelihatan sebenarnya dari sejauh mana mereka itu diusung oleh partai ke depan. Karena partai ini dia akan mengusung yang bakal menang, Mbak. Pasti, itu semua. Bandwagon effect. Nah, nggak ada partai yang mau kalah ya, Bang Panggi, pasti kan. Kalau misalnya dua ini memang partai senang ya, kalau kita lihat kan Ridwan Kamil kan hari ini Gerindra. Terus Pak Anies ada PKB tadi ya, berapa partai. Ini kan apakah betul siapa yang berani melawan Anies hari ini kan begitu? Siapa lawan tanding yang sebanding untuk melawan Anies? Nah, bagi Gerindra ini ada lawan tandingnya, Ridwan Kamil. Baik. Tapi bagi Anies dia mengatakan, ya saya nggak perlu pusing soal itu. Saya pusing soal apa yang hari-hari dihadapi oleh masyarakat gitu. Baik. Kita ngomongin soal tanding ya. Berarti, nah RK ini gimana? Kan dari Gerindra, sementara Golkar sendiri belum mutus ini kan kadernya Golkar gitu, Bang Riza. Yang pertama kami sampaikan, Pak Prabowo punya komitmen sejak awal. Karena Partai Golkar termasuk Kang Emil punya komitmen dan konsistensi dalam mendukung Pak Prabowo Gibran. Ya. Untuk itu Pak Prabowo sejak awal sudah menyampaikan akan mengusung Mbak Khofifah di Jawa Timur dan mengusung Kang Ridwan. Ya. Nah, sementara Partai Golkar kan memberikan rekomendasi kepada Kang Emil itu 2 provinsi, di Jawa Barat dan di DKI Jakarta. Nah, kami sendiri merasa penting, tadi Mbak Irma sudah sampaikan, bahwa provinsi itu atau kepala daerah itu idealnya bersinergi positif dengan pemerintah pusat. Dan juga ikut melaksanakan, memastikan, mewujudkan program-program pemerintah pusat di seluruh Indonesia. Nah, untuk itu menjadi penting kepala daerah itu linier atau satu garis dengan pemerintah pusat. Nah, atas dasar itu tentu kami ingin mencari figur-figur kepala daerah yang kami yakini tidak hanya memiliki kemampuan atau kompetensi yang baik, tapi juga bisa memenangkan pilkada di seluruh Indonesia, jadi termasuk DKI Jakarta. Wakilnya Gerindra nggak? Kalau ini anggaplah nih gubernurnya ya rekomendasi Gerindra tapi jatah Golkar gitu. Wakilnya harus Gerindra nggak? Mungkin Bang Riza maju lagi karena Bang Riza namanya juga ada di bursa loh, Bang. Setiap partai, semua partai tadi Bung Ciko udah menyampaikan bahwa ingin kader-kader tertampil. Itu normatif dan itu biasa dan itu idealnya begitu. Tapi juga kami kan harus menyadari dan realistis bahwa kalau berkoalisi itu lebih dari 2 partai, 3, 4, 5 apalagi sampai 9 partai, tentu tidak bisa wakil dari 9 partai itu duduk sebagai kepala daerah maupun sebagai calon wakil daerah. Pasti 7 mengalah umpamanya begitu. Jadi hanya 2. Jadi untuk itu nanti akan dibahas lebih lanjut di tim. Nanti partai-partai yang berkoalisi kan akan kelihatan partai mana saja nanti akan berkoalisi mendukung Kang Emil umpamanya. Nah, dasar itulah nanti juga tentu akan dibahas siapa calon wakil yang terbaik. Tapi jadi intinya Gerindra yakin bahwa Kang Emil akan maju di Jakarta. Kan katanya Kang Emil sama Golkar belum memutuskan. Iya itu kan Golkar, kan keinginan kami. Kan boleh kami partai mengusulkan kan boleh. Boleh, kan tapi diusulkan kan harus yakin. Masa Gerindra ngusulin kader ternyata nggak jadi kan malu juga, Bang. Oh enggak, kan kita sudah punya hitungan dan kalkulasi. Jadi pasti nih ya Kang Emil. Jadi kami meyakini bahwa Kang Emil punya kemampuan, kompetensi yang baik. Dan kami meyakini Kang Emil bisa dan siap dan memenangkan pilkada di DKI Jakarta. Tidak hanya Jawa Barat. Semoga Partai Golkar percaya dirinya seperti Gerindra nih buat Kang Emil. Insya Allah. Mbak Irma mau nanggapin? Silakan. Tadi menanggapi yang dikatakan oleh Bang Riza, tapi betul bahwa
dalam koalisi kan tidak bisa semuanya ingin mendampilkan kadernya. Ya. Kalau kami di PSI nama Mas Kaisang ketum kami disebut-sebut, ya tentu saja alhamdulillah ya kan. Karena yang penting bagi kami juga tadi adalah kriterianya. Dan nomor satu adalah bisa bekerja sama dan linear dengan pemimpin. Tapi kalau Mas Kaisang nggak masalah kan, kakaknya kan jadi wakil presiden kan, jadi Iya. harusnya lebih linear lagi. Seandainya bukan Mas Kaisang pun tetap kriteria itu kan harus duluan. Nanti orangnya belakangan harusnya gitu kan. Bahwa kami punya DNA sebagai partai yang anti korupsi dan anti intoleransi. Jadi siapapun yang ada di situ pasti akan mengusung pluralisme. Ya. Dan juga ada nomor satu yang paling penting di DKI ini adalah bagaimana bisa mengelola anggaran itu dengan transparan dan baik karena besar sekali ya Bang Riza, bahwa anggaran DKI itu hampir 80 triliun satu tahun ya. Berarti 5 tahun berarti lebih dari 400 triliun dan itu adalah satu jumlah yang besar dan selama ini memang kita harus kembali kepada transparansi lagi. Karena kalau tidak bagaimana caranya menjaga uang rakyat ketika gubernur atau pemimpinnya tidak transparan. Jadi ada beberapa hal penting yang memang menjadi kriteria bagaimana pentingnya Jakarta dan bagaimana pentingnya menjaga bukan hanya problem yang disebutkan tadi Bang Pangi sudah menyebutkan, tetapi ada juga problem yang selama ini ya kita melihat banyak sekali kebocoran di DKI Jakarta ya kan, dan kebetulan memang PSI menemukan itu harus diteruskan. Karena apa? Karena memang dana yang besar itu kan berarti kemungkinan untuk bocornya juga besar. Jadi itu juga jadi pengawasannya harus lebih ketat gitu. Ya, tapi apakah kemudian kriteria yang disebutkan Mbak Irma itu jawabannya adalah Mas Kaisang? Iya, paling tidak kami mengusung transparansi dan juga si anti toleransi dan anti korupsi itu dulu berarti ya. Baik, kita jeda dulu. Kalau Mas Ketum kan belum pernah jadi kepala daerah ya kan. Jadi itu adalah sesuatu yang memang kalau dibilang harus ada pengalaman kan susah, harus ada pengalaman presiden, harus ada pengalaman kepala daerah. Itu disadari oleh PSI juga ya soal pengalaman di eksekutif dan lain-lain ya. Baik. Mbak Irma itu. Mbak Afi, kita jeda dulu. Jadinya itu nanti usai jeda, tetaplah bersama kami di Panggung Demokrasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.